Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devista Ningsih, mahasiswi D3 Gizi Reguler 20 Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan mengenai gizi seimbang isi piringku. Adik-adik pasti sudah tahu kan, 4 sehat 5 sempurna saat ini sudah diubah menjadi isi piringku. Nah, isi piringku merupakan anjuran konsumsi pangan setiap kali makan, di mana dalam isi piringku terdapat makanan pokok sebanyak 2/3 dari setengah piring. Lauk pauk sebanyak 1/3 dari setengah piring, sayur-sayuran sebanyak 2/3 dari setengah piring, buah-buahan sebanyak 1/3 dari setengah piring. Yang pertama, ada makanan pokok. Makanan pokok adalah pangan yang mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik di Indonesia sejak lama. Makanan pokok itu sangat beragam, sesuai dengan keadaan tempat dan budaya serta kearifan lokal. Contohnya, ada beras, jagung, singkong, ubi, talas, sagu, dan produk olahan seperti roti, pasta, mie, dan lain sebagainya. Contoh porsi isi piringku untuk makanan pokok sekali makan 2/3 dari setengah piring, yaitu 150 gram nasi sama dengan 3 centong nasi, 300 gram kentang sama dengan 3 buah sedang kentang, 75 gram mie kering sama dengan 1/4 gelas mie kering. Fungsi makanan pokok yaitu sebagai sumber energi, menyuplai ke seluruh anggota tubuh. Makanan mempunyai ciri khas yang rasanya manis. Yang kedua, ada lauk pauk, yaitu sebagai sumber protein. Lauk pauk terdiri dari pangan sumber protein hewani dan pangan sumber protein nabati. Lauk pauk hewani berupa daging seperti sapi, kambing, rusa, dan lain-lain. Ikan termasuk hasil laut, telur, susu, dan hasil olahannya. Sedangkan lauk pauk nabati berupa tahu, tempe, kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Dalam konsep isi piringku, porsi lauk pauk sekali makan sebanyak 1/3 dan 1/2 isi piringku. Sumber pangan protein hewani dan nabati masing-masing mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Lauk hewani mengandung asam amino yang lebih lengkap dan mudah diserap tubuh. Kekurangannya, jumlah kolesterol dan lemaknya lebih tinggi, serta harganya relatif lebih mahal. Biasanya, kandungan kolesterol dan lemak jenuh yang tinggi sering ditemui pada daging dan sedikit pada ikan. Sebenarnya, anak-anak masih memerlukan kedua zat ini untuk pertumbuhan, tapi akan berakibat tidak baik bagi orang dewasa. Bahan pangan protein nabati mempunyai keunggulan dibanding hewani, karena kandungan lemak tak jenuhnya lebih tinggi daripada bahan pangan hewani. Kandungan isoflavonya, terutama pada kedelai, menjadi daya tarik karena manfaatnya sangat banyak. Isoflavonya ini tidak ada dalam bahan pangan hewani. Keuntungan bahan pangan ini harganya jauh lebih murah dibanding hewani. Namun demikian, kelemahan bahan pangan nabati yaitu kurang higienisnya proses pembuatan lauk pauk yang berasal dari kacang-kacangan. Biasanya pabrik pengolahan tahu dan tempe kurang memperhatikan kebersihan tempat dan wadah yang digunakan selama proses produksi, dan itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas dan baik buruknya lauk pauk yang akan dikonsumsi. Contoh porsi isi piringku untuk makanan lauk sekali makan, yaitu 1/3 dari setengah piring. 75 gram ayam sama dengan 2 potong sedang ayam, sama dengan 1 butir telur ayam ukuran besar, sama dengan 2 potong dengan daging sapi sedang. 100 gram tempe sama dengan 2 potong sedang tempe.
Fungsi dari lauk pauk yaitu untuk pertumbuhan, untuk perkembangan dan kecerdasan otak, pembentukan antibodi, dan menjadi salah satu sumber energi untuk tubuh. Ketiga yaitu sayur-sayuran. Sayuran itu merupakan sumber vitamin dan mineral karotin seperti vitamin A, vitamin C, zat besi, dan fosfor. Sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam sayuran berperan sebagai antioksidan. Beberapa sayuran dapat dikonsumsi mentah tanpa dimasak terlebih dahulu, sementara yang lainnya dapat dimasak dengan cara dikukus, direbus, ditumis. Dalam konsep isi piringku, porsi sayur-sayuran sekali makan sebanyak 2/3 dari setengah piring isi piringku. Salah satu cara untuk membuat hidup kita lebih sehat adalah dengan banyak mengkonsumsi sayuran, karena sayuran bermanfaat untuk melindungi diri dari berbagai penyakit. Sayuran merupakan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang memiliki kandungan air tinggi. Beberapa di antara sayuran tersebut ada yang dapat dikonsumsi langsung tanpa dimasak, namun ada juga yang memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu seperti direbus, dikukus, untuk memaksimalkan kandungan gizi yang terdapat di dalamnya, atau untuk menambah cita rasa dari sayuran tersebut. Yang keempat yaitu buah-buahan. Buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, vitamin A, B, B6, dan C, mineral dan serat pangan, dan berperan sebagai antioksidan. Contoh porsi isi piringku untuk makan buah sekali makan yaitu 1/3 dari setengah piring. 150 gram pepaya sama dengan 2 potong sedang. 150 gram jeruk sama dengan 2 buah jeruk sedang. Manfaat dalam mengkonsumsi buah-buahan untuk tubuh sangat banyak dan beragam. Buah umumnya merupakan salah satu kebutuhan untuk hidup sehat dan merupakan salah satu cara untuk mencegah berbagai penyakit. Manfaat buah bagi anak-anak diantaranya adalah sebagai sumber nutrisi. Dari buah tak hanya penting bagi tumbuh kembang anak, tapi juga pada kekebalan tubuh anak. Konsumsi buah mengurangi obesitas pada anak. Kandungan serat tinggi pada buah membantu kesehatan sistem pencernaan. Memperbanyak konsumsi buah akan membuat anak mengurangi konsumsi makanan dan camilan yang tidak sehat.